Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kajian studi ilmu Al-Quran. Hari ini kita sampai pada tema yang ke-12 ya. Tema kita hari ini adalah pembahasan tentang terjemah Al-Quran. Ya, ini merupakan pembahasan yang akhir. Meskipun sebetulnya pembahasan Al-Quran ini sebetulnya masih sangat jauh ya, masih sangat luas sekali. Tetapi ini untuk target perkuliahan kita, ini adalah materi-materi akhir. Jadi setelah ini nanti ada materi tentang tafsir Al-Quran ya. Pembahasannya juga sangat luas sekali. Tetapi untuk sampai kepada materi itu kita harus mampir dulu ke pembahasan ya, sedikit pembahasan kecil di sini, yaitu tentang terjemah Al-Quran. Kita ini sering mengalami atau menyaksikan kesalahan fatal ya, kesalahan fatal yang sudah kadung mendarah daging ya, yang salah kaprah, bahwa yang disebut dengan kembali kepada Quran dan hadis. Banyak ajaan orang itu mengatakan marilah kita kembali ke Quran dan hadis, mari kita kembali ke Quran dan hadis. Sementara dia sendiri tidak paham yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan hadis itu apa. Mereka berpikir bahwa yang dimaksud dengan kembali ke Quran dan hadis itu ya membaca Al-Quran dan hadis terjemahan. Dipikirnya dengan membaca terjemahan itu mereka itu sudah kembali kepada Quran dan hadis. Padahal pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis ya, dalam konteks ini kita bahas adalah Al-Quran. Pemahaman terhadap Al-Quran itu sebetulnya tidak bisa dicapai dengan membaca terjemah. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Ya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mengapa terjemah Al-Quran itu tidak cukup atau tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Gitu. Terus kalau terjemah itu tidak dapat difungsikan untuk alat sebagai alat untuk memahami Al-Quran, lalu apa yang dipakai, apa yang kita gunakan untuk memahami Al-Quran? Nah, gitu. Nah, maka dalam pertemuan kali ini kita akan bahas hakikat dari terjemah Al-Quran itu apa tuh? Nah, kita akan prihatin banyak majelis-majelis taklim itu yang mengkaji Al-Quran. Tapi sayang sekali ternyata yang mengkaji Al-Quran itu ternyata tidak paham Al-Quran. Apa buktinya? Buktinya dia tidak bisa bahasa Arab. Dia tidak paham perangkat-perangkat keilmuan yang mendukung pemahaman terhadap Al-Quran. Lalu terus apa yang digunakan, Pak? Ternyata yang digunakan hanya Al-Quran terjemah dan kutipan terjemah hadis. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali pemahaman yang seperti ini. Nah, mari kita lihat ya, apa sebetulnya hakikat dari terjemah Al-Quran itu. Baik. Ya, pengertian dari terjemah. Terjemah itu berasal dari bahasa Arab, tarjamatun. Ya. Tarjamah itu dapat dimaknai sebagai alih bahasa. Ya, jadi mengalih bahasakan narasi lisan atau narasi tulis ke bahasa lain. Atau juga dipakai dalam naskah-naskah teks-teks berbahasa Arab pada kitab-kitab sejarah itu biasanya digunakan sebagai
biografi. Jadi kalau misalkan menceritakan biografinya seorang tokoh itu pakai istilah tarjamah. Hadhihi tarjamatu Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Wa hadhihi tarjamatuhu. Begitu. Jadi tarjamah itu selain dia dimaknai sebagai proses alih bahasa, bisa juga dimaknai sebagai biografi. Tapi ya itu satu rumpun. Gitu. Artinya apa? Biografi itu kan menerjemahkan kehidupan, ada biografi kehidupan atau fenomena yang ada di lapangan, yang ada di dunia nyata itu alih rupa, dialih wujudnya menjadi narasi di dalam tulisan. Itu segala macam perbuatan, perkataan, terus apa-apa yang dilakukan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan kehidupan seseorang itu lalu dinarasikan dalam bentuk tulis. Nah itu kan kemudian dialih rupa. Nah itu disebut dengan terjemah ya, disebut dengan terjemah. Di dalam kitab sejarah itu namanya tarjamah gitu. Nah secara istilah terjemah itu bisa diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengalihkan informasi pada suatu narasi, baik itu tulisan maupun tulis, dari bahasa asal menuju bahasa tujuan. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan sebagainya ya, menuju bahasa tujuan begitu itu, tanpa menambah ataupun mengurangi kandungan informasinya. Nah ini, jadi terjemah itu adalah mengalihkan informasi dari bahasa asal ke bahasa tujuan tanpa mengurangi dan menambahi. Nah ini loh, padahal kan kita tahu setiap bahasa itu memiliki karakteristik masing-masing ya. Keluasan bahasa itu berbeda-beda setiap negara. Ada bahasa itu yang memiliki varian makna dalam satu kosakata, sementara misalnya seperti di Indonesia itu punya varian makna terhadap kosakata berikut ini. Ya kita tahulah, kalau tanaman padi itu di sawah itu bahasa Inggrisnya mungkin padi begitu ya. Ketika padi ini sudah dipanen gitu, sudah dipanen di tempat kita, setelah didos, dierek itu maka menjadi gabah. Kalau di bahasa Inggris kan ya tetap rice. Nah, kalau gabah ini nanti kemudian dijemur, setelah dijemur kemudian diseleb nanti jadi beras. Beras ini nanti bahasa Inggrisnya ya rice, tetap rice juga. Nah serpihan beras-beras kecil yang jelek-jelek itu jadi meniran dibahasakan Inggris ya tetap aja rice. Kemudian di beras itu tadi kemudian dimasak. Ketika dimasak menjadi nasi ya nanti bahasa Inggrisnya ya tetap rice. Di kita namanya sudah jadi nasi. Sebagian dari nasi itu ada yang gosong misalnya, jadi intip. Di kita disebut intip. Nanti di bahasa Inggris ya tetap rice juga. Kemudian nasinya dimakan. Ketika dimakan nanti ada yang tercecer, ya namanya anak kecil misalnya makan terus wecer ngendi-ngendi. Namanya ya tetap rice juga kalau bahasa Inggris. Upo itu. Kalau di kita jadi upo, jadi nemplek pating-templek nang irung pating pececer nang lantai. Namanya tetap rice. Kemudian